bil alif, Ya, marfu bil alif, mansub bin ya, bil pakai bil ya, bukan bin. Bil pakai alif lam itu. mansub bin ya, Bil ya, majrur bin ya. majrur bil ya. Baik, mabrur insyaallah. Saudara Ferry, jamak mudzakkar salim. Silakan Ferry. Masih bokar-bokar. Tidak boleh bokar-bokar ya. Nah, kalau Marfu tidak bil. tahu bilang pas. Iya, pas. Peraturannya kalau ditanya nggak boleh bongkar-bongkar. Ya, nanti ke depan insya Allah akan kita galakkan yang seperti ini ya, murojaah. Baik, dengan saudara Sarwa Edi silakan. Jamak mudzakkar salim. Jam'ul muzakkar salim marfu bil wawi mansub bil ya majrur bil ya. Baik, mabruk insyaallah. Al ismul ladzi la yansharif. Silakan Don Sutisna. Marfu bil dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Baik, khair insyaallah. 6. Ya, sekarang dibuka halaman setelahnya, halaman 36. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Pada bab ini kita akan menambah lagi 2 isim mu'rab yang lain, yaitu isim maksur dan isim mankus. Maksur dan mankus. 6. Berikut ini penjelasannya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, sekali lagi, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Yang biasanya oleh orang-orang itu disebut dengan alif bengkong. Ya, bentuknya bengkong. Tapi ada juga alif lazimah yang ditulis dengan berdiri, biasanya berlaku untuk nama-nama negara. Seperti Amerika, Almania, Indonesia, gitu ya. Faransa, Turkiya, itu nanti alif lazimahnya dengan model berdiri. Ya. Adapun kalau untuk nama-nama selain nama-nama negara, maksudnya lafadz-lafadz selain negara, maka ditulis dengan bengkong. Ya, ditulis dengan bengkong. 6. Seperti Al-Fatah, Al-Mustashfa, Al-Huda, gitu ya. Atau nama-nama orang, Musa, Isa, Yahya. Nah, itu adalah isim maksur. Baik, jadi cara niteni isim maksur itu nanti bunyinya A memanjang di belakang. Atau O, gitu ya. Makanya kemarin ada kata swi, saro, itu termasuk isim maksur. Ya, nah, Amerika, ya, Musa dan lain sebagainya. Pokoknya suatu lafadz yang berbunyi A gitu ya, isim yang berbunyi A atau O, maka itu adalah isim maksur. Begitu ya, jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau ada isim berbunyi A atau O, maka itu adalah isim maksur. Baik, kemudian yang berikutnya isim mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Ya, isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Oleh karena itu, isim mankus nanti berbunyi i gitu ya. Berbunyi i. Kalau isim maksur berbunyi a atau o, kalau isim mankus berbunyi i. Seperti al-wadi artinya lembah. Al-hadi artinya pemberi petunjuk. Al-qadhi artinya hakim. Dan lain sebagainya. Pokoknya berbunyi i. Nah, gitu ya. Makanya angka 2 misalnya athani itu termasuk isim mankus nanti. Baik. Pokoknya yang berbunyi i maka itu adalah isim mankus. Itu secara gampang-gampangnya saja dulu. Begitu cara niteninya ya.
Isim maksur berbunyi A atau O. Kalau isim mankus berbunyi I. Nah, gitu. Nah, kemudian setelahnya ada catatan, mohon diperhatikan. Dalam kondisi tertentu, alif lazimah dan ya lazimah memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama bengkong. Jadi alif lazimah dan ya lazimah itu sama-sama bengkong. Maka untuk membedakannya, alif lazimah harokat sebelumnya fathah. Nah, gitu ya. Sedangkan ya lazimah harokat sebelumnya kasroh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau alif lazimah miliknya isim maksur, itu harokat sebelumnya adalah fathah. Contohnya al-fatah. Nah, sebelum bengkongnya itu fathah. Al-huda, sebelum bengkongnya fathah. Musa, Amrika, dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau ya lazimah, maka harokat sebelumnya adalah kasroh. Al-qadhi, artinya hakim. Nah, al-qadhi sebelum bengkong ada kasroh. Al-wadi, sebelum bengkong ada kasroh dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa difahami ya. Nah, jadi cara niteni, cara mengidentifikasi mana yang alif lazimah, mana yang ya lazimah, lihatlah harokat sebelumnya. Baik. Kemudian di situ saya berikan contoh-contoh untuk isim maksur dan isim mankus. Contoh isim maksur, al-fata, pemuda. Ya, makanya dulu ada majalah El-Fata, nah itu ya. 6. Al-Huda artinya petunjuk. Musa, nama orang Musa. Amrika, nama negara Amerika. Nah, gitu ya. Tadi yang kalau untuk nama negara, maka alif lazimahnya ditulis dengan berdiri. Ya, ditulis dengan berdiri. 6. Kemudian contoh untuk isim mankus, ya, berbunyi I, al-qadhi artinya hakim. Al-wadi artinya lembah. Al-hadi artinya pemberi petunjuk. Al-madi artinya lampau atau lalu. Ya, makanya ada fi'il madi, itu adalah fi'il untuk lampau begitu. Sampai di sini bisa difahami ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, isim maksur memiliki dua versi. Isim maksur memiliki dua versi, yaitu satu isim maksur munsorif, dan yang kedua nanti adalah isim maksur ghairu munsorif. Ya, isim maksur munsorif dan isim maksur ghairu munsorif. Munsorif itu artinya bertanwin. Konsekuensi dari bertanwin berarti juga bisa beralif lam. Begitu ya, bisa bertanwin berarti bisa beralif lam. Nah, keterangannya di situ isim maksur munsorif yaitu isim maksur yang bisa menerima alif lam dan tanwin. Ya, isim maksur yang bisa menerima alif lam dan tanwin. Nah, i'rabnya seperti isim mufrad tapi muqaddarah. Nanti ada tulisannya ya untuk i'rabnya ya. Nah, jadi isim maksur munsorif itu hakikatnya adalah perpaduan antara maksur dan isim mufrad. Secara bentuknya mengikuti maksurnya, yaitu ada bengkongnya. Secara i'rabnya sama seperti isim mufrad tapi muqaddarah. Muqaddarah itu artinya harokat yang menjadi tanda i'rabnya itu tidak boleh ditampakkan. Ya, muqaddarah itu artinya tersembunyi, baik secara tulisan maupun ucapan. Secara tulisan itu tidak boleh ditampakkan, tidak boleh ditulis. Secara ucapan juga tidak boleh diucapkan. Begitu ya, itu namanya muqaddarah. Nah, kalau begitu karena i'rabnya sama seperti isim mufrad, berarti marfu bidhammah, ya, bidhammah al-muqaddarah. Kalau kita mengi'rab isim maksur harus menyebut kata al-muqaddarah. Harus ada kata al-muqaddarah. Kalau tidak disebut al-muqaddarah, maka maksudnya adalah adh-dhahirah. Kalau dhahirah tidak usah disebut, ya. Nah, berarti marfu bidhammah al-muqaddarah
mansub bil fathah al muqaddaro majrur bil kasroh al muqaddaro. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti ada tulisannya ya untuk i'rabnya, nggak usah khawatir. Contohnya dulu. Contoh dari isim maksur munsorif, yaitu isim maksur yang memiliki peluang bertanwin dan beralif lam. Ya, secara bentuknya ada bengkongnya, ya, ada bengkongnya, tapi ada tanwinnya atau ada alif lamnya. Itu namanya isim maksur munsorif. Contohnya al-fata. Kalau dibuat tanwin menjadi fatan. Ya, menjadi fatan, artinya pemuda. Harap diingat kalau dinakirohkan isim maksur itu, maka yang ditanwin bukan huruf terakhirnya, bukan pada bengkongnya. Ya, tapi pada huruf sebelum bengkongnya. Nah, ini nanti kenapa kok bisa seperti ini, itu dipelajari pada ilmu i'lal, pada ilmu sorof tingkat lanjutan. Ya, insya Allah nanti kalau kita sudah waktunya akan belajar itu. Nah, sedikit saya kasih gambaran saja ya bagaimana i'lal dari fatan ini ya. Biar antum nanti nggak penasaran sampai di rumah nggak bisa tidur nanti. Insya Allah. Nah, fatan itu aslinya adalah fatayun. Fatan itu aslinya adalah fatayun. Tanwinnya ada pada huruf terakhirnya. Ya, bengkong itu kalau diberi harokat maka dia menjadi ya. Kalau tidak ada harokatnya berarti dia alif. Itu prinsip. Makanya ketika tanwinnya itu diletakkan pada huruf yang terakhir, maka bunyinya menjadi ya, fatayun. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana kok bisa menjadi fatan? Fatayun menjadi fatan. Nah, i'lalnya begini. Fatayun, ya, fatayun itu aslu itu aslinya adalah, ya, langkah pertama, tanwinnya itu kita rubah menjadi versi nun sukun. Kenapa? Karena tanwin itu hakikatnya adalah nun sukun. Harap diingat ya rekan-rekan. Yang namanya tanwin itu aslinya adalah nun sukun. Tanwin itu adalah masdar dari nawana yunawinu tanwinan. Artinya adalah membunyikan huruf nun. Nawana yunawinu tanwinan. Nah, jadi sekali lagi, tanwin itu aslinya adalah nun sukun. Adapun dibuat tanwin-tanwin seperti domaten, fathaten, kasroten, itu hanya sebagai simbol saja untuk meringankan tulisan. Jadi kalau kita misalnya membaca tulisan kolamun, itu aslinya adalah kolamu plus nun sukun. Jadi kalau dibuat bunyi-bunyian jadinya kolamu en. Kolamu en. Itu kalau domaten. Kalau fathatan misalnya kolaman, berarti aslinya adalah kolama en. Ya, dalam bentuk nun sukun. Kalau kasroh kolamin berarti kolami en. Ya, jadi tanwinnya dirubah menjadi bentuk nun sukun. Begitu pula dengan ini. Fatan itu aslinya adalah fatayun. Fatayun kita gubah lagi, tanwinnya kita rubah menjadi nun sukun, maka menjadi apa kira-kira? Menjadi apa, Haris? Fatayun, nunnya kita jadikan nun sukun. Jadinya apa? Fatayuan. Ya, baik. Fatayu'an. Nah, baik. Khair insyaallah. Dari sinilah kemudian i'lalnya dimulai. Salah satu kaidahnya adalah huruf ya apabila berharokat dan jatuh setelah fathah, maka huruf ya itu dirubah menjadi alif. Itu salah satu kaidah ya. Itu semuanya nanti akan dipelajari pada ilmu sorof tingkat lanjutan. Sekali lagi, fatayu enna, fatayu ya berharokat ya. Di sini bebas apakah dia berharokat doma, fathah atau kasro. Yang penting berharokat dan jatuh setelah fathah. Fathahnya pada huruf ta ya.
Maka yang seperti ini, huruf ya itu harus dirubah menjadi alif. Ya, maka mari kita rubah ya domah tadi kita rubah jadi alif. Ya, jadilah fataan. Fataan. Nah, begitu. Ya, taknya dipanjangkan karena ya-nya sudah berubah menjadi alif. Fataan. Langkah berikutnya adalah karena terjadi iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun, yaitu alif sukun dan nun sukun, maka huruf penyakitnya yaitu alifnya itu harus dibuang. Kita buang alifnya sret, ya, tinggallah menjadi fataan. Fataan, kan begitu ya. Kemudian nun sukunnya tadi kita kembalikan lagi kepada taknya, ya. Berarti apa bunyinya? Karena nun sukun itu hakikatnya adalah tanwin. Dikembalikan kepada huruf ta, taknya itu berharokat fathah, maka menjadi fathatain. Gitu ya. Nun sukun kalau diletakkan pada doma, jadinya domaten. Kalau nun sukun diletakkan pada kasroh, menjadi kasroten. Ya. Nah di sini nun sukun diletakkan kepada fathah, maka menjadi fathatain. Ya. Kita letakkan di situ nun sukunnya ya pada fathah dari tak tadi maka jadilah fatan. Terus kemudian kalau tipe isimnya atau lafadznya itu adalah tipe maksur ya, tipe maksur, maka surah ya itu istilah untuk bengkong. Itu nyebutnya adalah surah ya. Ya, artinya adalah gambaran ya, surah ya. Itu dikembalikan lagi kepada lafadznya, tidak boleh dibuang. Kalau tipe maksur ya, maka jadilah fatan. Nah, begitu ya, itu prosesnya. Nah, tapi nggak usah terlalu dipusingkan dulu bagi rekan-rekan yang belum mempelajari ini ya. Insya Allah nanti ada saatnya kita belajar itu. Ini hanya sedikit memberikan semacam wacana awal ya. Nah, bagaimana kok bisa menjadi fatan? Padahal aslinya kan fatayun kan begitu ya. Baik. Ala kulli hal bahwasanya isim maksur ghairu munsharif itu adalah isim maksur yang secara bentuk belakangnya bengkong, ada alif lazimahnya, tapi dia bisa bertanwin atau bisa beralif lam. Ya, contohnya itu al-fata menjadi fatan. Kemudian harap diingat tanwinnya itu bukan diletakkan pada bengkongnya, tapi pada huruf sebelum bengkong. Ya, jadilah fatan. Baik. Contoh lainnya adalah al-huda. Ya. Kemudian versi nakirohnya atau tanwin adalah hudan. 6. Di awal-awal surat Al-Baqarah kan ada itu ya, hudan lil muttaqin. Nah, begitu ya. Nah, hudan, hadir kata ini. Baik. Itu untuk isim maksur munsharif. Silakan dibuka halaman setelahnya, halaman 37. Versi yang kedua adalah isim maksur ghairu munsharif. Isim maksur ghairu munsharif yaitu isim maksur yang tidak menerima tanwin dan biasanya juga tidak menerima alif lam. Ya, karena tidak menerima tanwin ya sudah berarti tidak menerima alif lam. Begitu ya. Artinya isim maksur ghairu munsharif ini secara bentuknya ada bengkongnya di belakang, ada alif lazimahnya. Ya, kalau saya nyebut bengkong maksudnya juga kemungkinan ada berdirinya ya untuk nama-nama negara ya. Yang penting maksudnya adalah alif lazimah. Baik. Jadi sekali lagi isim maksur ghairu munsharif ya itu adalah suatu lafadz yang secara ya bentuk akhirnya itu bengkong tapi enggak ada alif lamnya, enggak ada tanwinnya. Nah, berarti ini hakikatnya adalah perpaduan antara maksur dan al-ismul ladzi la yansharif. Perpaduan antara isim maksur dan al-ismul ladzi la yansharif. Secara lafadznya mengikuti bentuk maksur, tapi secara i'rabnya mengikuti al-ismul ladzi la yansharif, tapi muqaddarah juga.
yaitu tidak boleh ditampakkan. Ya, harokat terakhirnya itu. Nah, al-ismul ladzi la yansharif i'rabnya adalah marfu' bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Berarti isim maksur ghairu munsharif juga demikian. Hanya saja ada muqaddarahnya. Marfu' bid dhammah al muqaddarah, mansub bil fathah al muqaddarah, majrur bil fathah al muqaddarah. Nah, gitu ya. Muqaddarah itu tadi apa maksudnya? Tidak boleh ditampakkan, tersembunyi. Contohnya di situ harap diperhatikan, Musa nama orang, Isa juga begitu, Isa, Amerika, Amerika, Almania, Jerman. Muqaddarah itu maksudnya begini rekan-rekan, untuk yang isim maksur munsharif yang tadi halaman 36, misalnya al-fata gitu ya, al-fata, kalau dia marfu itu aslinya adalah al-fatayu, aslinya begitu. Tapi domahnya itu tidak boleh ditampakkan, tidak boleh ditulis, tidak boleh diucapkan. Ya. Kemudian kalau mansub aslinya adalah al-fataya, gitu. Al-fataya, ada fathahnya. Tapi fathahnya juga begitu, tidak boleh ditampakkan, baik dalam tulisan maupun ucapan. Ketika majrur juga begitu, al-fatayi, aslinya begitu. Tapi kasrohnya juga demikian, tidak boleh ditampakkan, baik dalam tulisan maupun ucapan. Ini yang dimaksud dengan muqaddarah. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan isim maksur ghairu munsharif, ya. I'rabnya sama seperti al-ismul ladzi la yansharif tapi muqaddarah. Berarti kalau Musa itu aslinya kalau marfu musayu. Ada domahnya. Ya. Tapi domahnya tidak boleh ditampakkan, harus muqaddarah. Kalau mansub musaya, ya, fathahnya juga begitu, tidak boleh ditampakkan. Kalau majrur hati-hati karena sama seperti al-ismul ladzi la yansharif, berarti majrurnya dengan fathah, musaya. Bukan musayi. Nah, ini letak perbedaannya di situ. Nah, baik. Berarti ini bonus ya buat antum ini ya. Jadi isim maksur ini mau dia marfu atau mansub atau majrur bunyinya sama. Ya. Jadi seperti Musa atau Al-Fata gitu ya. Mau dia marfu, mansub atau majrur bunyinya seperti itu. Ya. Coba kalau semua isim kayak gitu enak antum ya. Enggak usah repot-repot mikir irupnya apa gitu ya. Khair insyaallah. Nah. Baik, sampai di sini bisa difahami ya. Cuma sedikit saya berikan disclaimer ya, supaya nanti tidak salah paham. Masalah isim maksur ghairu munsharif ini para ulama berbeda pendapat. Ya, isim maksur ghairu munsharif ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ahli nahwu memasukkan isim maksur ghairu munsharif semacam Musa, Isa, Amerika, Almania ini ke dalam al-ismul ladzi la yansharif secara mutlak. Ya, dimasukkan ke dalam al-ismul ladzi la yansharif secara mutlak. Nah, nanti mereka memasukkan kategori penyebabnya dengan alif ta'nits al-maksurah. Ya, alif ta'nits al-maksurah. Nah, tetapi sebagian ahli nahwu yang lain ya mengatakan yang seperti yang saya sampaikan ini, yaitu isim maksur ghairu munsharif. Nah, gitu ya. Dan ini pendapat yang kami pilih. Kenapa? Karena sesuai dengan istilahnya itu qorinah-qorinah yang menunjukkannya. Kita tahu al-ismul ladzi la yansharif itu i'rabnya kan dengan harokat yang dhahirah, dengan harokat yang tampak, ya kan? Marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Misalnya Zainabu itu marfu'nya terlihat domahnya Zainabu. Mansubnya Zainaba dengan fathah juga terlihat. Majrurnya Zainaba juga dengan fathah yang terlihat. Sedangkan kalau Musa, kalau dibilang misalnya marfu' dengan domah, mana domahnya nggak ada, nggak terlihat. Ya, mansub dan majrurnya juga tidak terlihat. Ya, begitu ya. Maka yang seperti ini
itu hakikatnya adalah perpaduan antara isim maksur dan al-ismul ladzi la yansharif. Sehingga untuk isim maksur itu perlu dibuat dua versi. Ada yang versi munsharif, ada yang versi ghairu munsharif, ya. Nah, tidak apa-apa. Ini menunjukkan luasnya khasanah ilmu bahasa Arab, ya, tidak mengapa. Saya berikan disclaimer seperti ini, barangkali nanti antum belajar di mana gitu ya. Mengatakan misalnya Musa itu termasuk al-ismul ladzi la yansharif, tidak masalah, ya. Sah-sah saja. Tapi yang mengatakan seperti ini juga boleh. Isim maksur ghairu munsharif itu juga banyak, ya, banyak salafnya dari para ulama. Sampai di sini bisa difahami, ya. Baik. Sekarang ada monggo, silakan, monggo. Ustaz, kalau begitu misalnya isim-isim seperti Musa, Isa gitu, kenapa kita nggak bisa bilang sebagai mabni aja Ustaz? Bukan mabni, Pak. Isim mabni itu isim yang tidak punya marfu, mansub, majrur. Sedangkan ini punya marfu, mansub, dan majrur, hanya saja muqaddaroh. Ya, tanda i'rabnya itu tersembunyi. Bukan tidak ada. Ya. Ini berkenaan dengan mindset, pemahaman gitu ya. Meskipun tidak tampak harokat yang merupakan tanda i'rabnya, tetapi dalam mindset kita memahami, oh Musa ini kalau marfu aslinya Musayu, nah gitu. Penting kan itu ya, ada dalam mindset kita. Begitu Pak Budi sepertinya ya. Agak susah bedain ya Ustaz nanti. Karena secara penulisan nanti jadi juga nggak akan pernah berubah gitu ya Ustaz. Kalau Musa, Isa gitu ya. Berubahnya di dalam mindset kita Pak. Berubahnya ada di dalam mindset kita. Dan ini adalah bahasa Arab, bahasanya orang Arab ya, bukan bahasa kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya membuat-buat sendiri ya. Begitu maksudnya. Nah, khair insyaallah. Jadi ini sekali lagi bukan isim mabni Pak Budi ya. Isim mabni itu sudah jelas, sudah ada kategori-kategorinya. Isim mu'rab juga begitu, ada kategori-kategorinya. Ya. Jadi memang secara zahirnya sepertinya tidak berubah. Tapi berubahnya itu secara tersembunyi, begitu ya Pak Budi ya. Tapi hakikatnya tetap berubah. Cuma perubahannya itu tidak terlihat secara kasat mata dalam tulisan. Begitu ya? Pripun? Kata lain memang harus hafal aja ya. Iya, harus dihafalkan i'rabnya dan ditanamkan di dalam mindset kita. Nanti i'rabnya tetap harus dihafalkan itu. Isim maksur munsharif i'rabnya apa? Isim maksur ghairu munsharif i'rabnya apa? Tetap harus dihafalkan. Meskipun dalam prakteknya nanti isim maksur ini ya tulisannya sama, mau dia marfu, mansub atau majrur sama. Tapi tetap ya harus dihafalkan karena itu berkenaan dengan mindset kita. Ya. Jadi perubahannya itu di dalam gitu ya. Baik. Nanti waktu ujian juga kita harus mengenali i'rabnya seperti disebutkan tadi. Enggak, harus tahu i'rabnya, ya, harus tahu i'rabnya. Nah, dihafalkan. Itu ada nanti di bawah itu, ya. Ada di bawah nanti itu i'rabnya. Baik. Baik, silakan Ustaz. Ya, khair insyaallah. Isim maksur itu seperti isim mabni maksud saya. Isim mabni itu seperti isim isyarah, ya. Kemudian isim istifham, kemudian isim mausul, domir, gitu-gitu ya. Itu yang masuk kategori mabni, Pak Budi ya. Nah, yaitu yang tidak ada marfu, mansub dan majrurnya secara lafadz. Ya, nanti marfu, mansub dan majrurnya hanya kedudukannya saja, tapi secara lafadz tidak mengenal perubahan. Itu yang dimaksud dengan isim mabni. Ya, nah, adapun isim maksur ini benar-benar merupakan bagian dari 9 macam isim mu'rab. Oke, jadi ya mau tidak mau harus kita pahami seperti itu. Nah, baik. Khair insyaallah, mabruk. Kita lanjutkan dulu. Ada perhatian di situ, mohon diperhatikan. Namanya perhatian berarti harus diperhatikan. Khair insyaallah. Yang pertama,
Semua harokat yang merupakan tanda i'rab dari isim maksur bersifat muqaddarah, yaitu tersembunyi, tidak boleh ditampakkan baik secara tulisan maupun ucapan. Oke, nah ini. Sekali lagi, isim maksur itu memang semuanya muqaddarah. Baik yang isim maksur munsorif maupun ghairu munsorif, semuanya muqaddarah. Domahnya, fathahnya, kasrohnya, semuanya muqaddarah. Baik. Kemudian yang kedua, pada isim mankus, harokat yang muqaddarah hanya pada marfu dan majrurnya ya saja. Adapun pada kondisi mansub, harokat fathahnya dhahira atau tampak. Ya, nanti setelah ini. Jadi sekali lagi mau diperhatikan, kalau isim maksur maka semuanya harokatnya muqaddarah. Baik dalam kondisi marfu, mansub atau majrur, semuanya harokatnya muqaddarah. Tidak terlihat. Adapun pada isim mankus, ya isim mankus yang berbunyi i, maka nanti yang tersembunyi hanya dhammah sama kasroh saja. Hanya dhammah sama kasroh saja. Untuk fathahnya, yaitu mansubnya, fathahnya nanti dhahira. Dhahira itu maksudnya apa? Boleh ditampakkan, baik dalam tulisan boleh ditulis fathahnya, dalam ucapan boleh diucapkan. Coba sebelumnya kita buka dulu halaman 36 kembali ya. Contoh dari isim mankus itu, mau dibuka dulu. Halaman 36, contoh isim mankus. Misalnya al-qadhi, ya, maka harokat yang muqaddarah tersembunyi hanya yang marfu dan majrur, yaitu al-qadhiyu dan al-qadhiyi. Ini yang dhammah sama kasrohnya tidak boleh ditampakkan. Adapun ketika mansub yaitu fathah, al-qadhiyah, ini boleh. Fathah pada isim mankus itu bersifat dhahira, boleh ditampakkan, baik dalam tulisan ya boleh ditulis. Misalnya kita menulis al-qadhiyah, fathahnya ditulis boleh, tidak masalah. Atau diucapkan al-qadhiyah juga boleh. Nah, adapun kalau yang marfu dan majrur, yaitu al-qadhiyu dan al-qadhiyi, maka dhammah sama kasrohnya ini tidak boleh ditampakkan, ya, muqaddarah. Dan ini bukan pilihan kita, memang harus seperti itu. Ya. Oh tidak, saya pengennya saya tampakkan saja dhammahnya, nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Ya, ini bukan pilihan kita. Ya, memang ilmunya seperti itu. Ya, tapi saya senangnya al-qadhiyu saya baca di dhammahnya, tidak boleh. Ya. Misalnya nanti antum ujian menulis al-qadhiyu ada dhammahnya, salah itu. Atau al-qadhiyi ada kasrohnya juga salah. Tapi kalau al-qadhiyah fathahnya antum tulis atau tidak, ya, hukum asalnya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ujian itu memang semua harokat itu harus ditulis ya, untuk mengetahui i'rabnya. Nah, baik. Sampai di sini bisa difahami ya. Khair insyaallah. Nah sekarang itu kita baca untuk i'rabnya. Mau diperhatikan, kita lanjutkan yang halaman 37. Berikut ini i'rab dari isim maksur dan isim mankus. Ya, yang pertama isim maksur munsharif. Ini wajib dihafalkan. Ya, dihafalkan. Isim maksur munsharif marfu bid dhammah al-muqaddarah, mansub bil fathah al-muqaddarah, majrur bil kasroh al-muqaddarah. Kemudian isim maksur ghairu munsharif marfu bid dhammah al-muqaddarah, mansub bil fathah al-muqaddarah, majrur bil fathah al-muqaddarah. Jadi letak perbedaannya isim maksur munsharif dan ghairu munsharif ada pada majrurnya. Sebagaimana perbedaan antara isim mufrad dan al-ismul ladzi la yansharif. Begitu ya? Nah, jadi isim maksur munsharif itu i'rabnya sama seperti isim mufrad tapi semuanya muqaddarah. Sedangkan isim maksur ghairu munsharif itu sama dengan al-ismul ladzi la yansharif tapi juga semuanya muqaddarah. Baik, kemudian halaman setelahnya itu adalah isim mankus. Isim mankus.
i'rabnya marfu bidhammah al-muqaddarah mansub bil fathah tanpa ada al-muqaddarahnya. Ya, harap diingat mansub bil fathah. Nah, gitu ya. Kemudian majrur bil kasroh al-muqaddarah. Nah, itu harap dihafalkan, ya, pertemuan berikutnya harus sudah hafal. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo. Ada yang bertanya? Ya, monggo silakan. Untuk isim yang isim mansur ghairu al-munsharif tadi dengan menyebutkan bil fathah tanpa al-muqaddarah. Ngoten nggih, Ustaz. Isim maksur ghairu munsharif. Nggih. Mungkin saya salah sebut ya. Semuanya muqaddarah. Enggak apa nggih. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, Ustaz. Kadang saya coba ngecek kembali di rekamannya itu juga kadang subkulisan gitu. Istilahnya itu keperucut omongan gitu ya. Jadi maksud semua kita muqaddarah nggih. Iya, semuanya muqaddarah. Nah, pokoknya isim maksur itu semuanya muqaddarah. Ya, semuanya muqaddarah. Baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif, semuanya muqaddarah. Adapun yang isim manqus, maka yang muqaddarah hanya yang marfu dan majrur saja. Yang mansub tidak muqaddarah, ya. Jadi boleh ditampakkan dalam tulisan dan ucapan. J, baik. Ada lagi monggo silakan. Ribon. Ana Ustaz. G, monggo. G. Itu kalau nyebutnya lengkap itu i'rabnya itu misalnya marfu bidhammati al-muqaddarati gitu ya Ustaz, atau iya, betul. Atau gimana? Iya. Karena bi itu kan huruf jar ya. Nah, betul. Boleh kalau mau seperti itu boleh. Oke, disebut secara lengkap boleh. Bidhammati al-muqaddarati bil fathati al-muqaddarati bil kasrati al-muqaddarati. Baik, khair insyaallah. Nah. Oke, ada lagi monggo silakan. Ngapunten Ustaz. J, monggo. Yang disclaimer tadi anak rada bingung. Soalnya yang pernah tahu belajar untuk maksur. Kasronya kasro dengan ini aja Ustaz. Dengan apa? Majrurnya dengan kasro, maksud kasro muqaddarah Ustaz. Maksudnya bagaimana? Untuk isim maksur, i'rab majrurnya dengan kasro muqaddarah yang selama ini saya tahu Ustaz. Ya, itu bagi yang berpendapat isim maksur tidak perlu dibagi dua itu tadi. Isim maksur ya isim maksur gitu saja, gitu ya. Jadi untuk isim-isim maksur yang lafat-lafat yang tipe belakangnya bengkong, ya maksur, tapi nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya, itu oleh mereka tidak disebut sebagai isim maksur ghairu munsharif, tapi dimasukkan kepada al-ismul ladzi la yansharif secara mutlak. Jadi dianggap sebagai bagian dari al-ismul ladzi la yansharif. Sehingga nanti i'rabnya juga mengikuti al-ismul ladzi la yansharif, yaitu apa? Marfu bidhammah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Begitu nggih? Nah, kenapa saya tidak memilih pendapat ini? Karena al-ismul ladzi la yansharif itu kan i'rabnya kan dhahira, marfu bidhammah, kan begitu nggih? Sedangkan misalnya Musa, kalau dikatakan marfu bidhammah, mana dhammahnya tidak terlihat. Dhammahnya muqaddarah. Sedangkan yang muqaddarah itu adalah miliknya maksur, bukan miliknya al-ismul ladzi la yansharif. Kan begitu. Ya. Nah, tapi ala kulli hal ini memang benar-benar ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nahwu. Ada yang memasukkan tipe-tipe isim maksur yang tidak bertanwin, tidak beralif lam seperti Musa, Isa, Amrika itu tadi ya. Itu dimasukkan ke dalam al-ismul ladzi la yansharif secara mutlak. Jadi tidak ada sebutan di kalangan mereka itu isim maksur ghairu munsharif. Itu tidak ada di kalangan mereka, gitu ya. Karena lafat-lafat yang tipenya maksur bengkong di belakangnya itu selama tidak ada alif lam dan tanwin semuanya dimasukkan ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Gitu ya? Nah. Nah, gitu ya. Sedangkan
Apa? Iya, gimana? Lanjut. Ya, sedangkan yang apa ya tadi? Yang apa, Isim majrur? maksur yang tidak ada alif lamnya dan tanwinnya, ya sebagian ulama memasukkannya ke dalam versi itu tadi isim maksur ghairu munsharif. Itu juga ada pembahasan seperti itu. Nah, kenapa itu tadi? Kalau al-ismul ladzi la yansharif itu kan i'rabnya tampak ya, domahnya tampak dhahirah dengan domah, marfu'nya, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Tampak kan? Tapi misalnya Musa, kalau dikatakan marfu' bid domah, mana domahnya enggak ada? Domahnya muqaddaro. Mansubnya dengan fathah, mana fathahnya? Fathahnya juga muqaddaro. Sedangkan yang muqaddaro itu miliknya maksur. Al-ismul ladzi la yansharif tidak punya harokat yang muqaddaro. Begitu ya? Khair insyaallah. Nah, jadi saya pribadi lebih senang pendapatnya gitu tadi. Karena sesuai dengan relnya gitu loh ya. Ibarat kita berjalan itu sesuai dengan relnya. Ya, baik, mau nggak ada lagi? Nggih. Untuk antisipasi ini pripun Ustaz? Untuk maksudnya antisipasi apa? Iya, dalam arti kalau semisal disalahkan atau gimana? Oh, enggak. Gini, prinsipnya sebagai pembelajar kita mengikuti majelisnya. Oh, ya. Misalnya antum belajar di sini maka ikutilah pendapat ini, kalau belajar di sana ikutilah pendapat sana, ya. Itu di ranah majelisnya. Tapi kalau di luar majelis terserah antum pilih yang mana. Oke, ya. Misalnya nanti ujian di majelis saya ujian, antum misalnya ditanya Musa itu termasuk kategori isim apa? Karena antum berpegang dengan majelis sana, antum mengatakan ini al-ismul ladzi la yansharif, saya salahkan. Gitu kan. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi di mana kita bermajelis, ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Khair insyaallah. Nah, tapi kalau sudah di luar majelis itu bebas. Memang seperti itu ya, yang dulu kita lakukan juga begitu. Kita bermajelis dengan guru siapa, pendapatnya A. Kemudian bermajelis dengan guru satunya lagi, pendapatnya B. Maka kita ikuti sesuai dengan majelisnya masing-masing. Ya, dulu guru-guru saya juga banyak yang mengajarkan Musa itu al-ismul ladzi la yansharif, banyak. Ya, kita ikuti saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di luar majelis, maka itu adalah murni milik kita. Ya, kita berpendapat sesuai dengan apa yang kita yakini. Begitu ya? Khair insyaallah. Nah, mabrur insyaallah. Keren. Oke, baik. Ada lagi monggo silakan. Afwan Ustaz. Oke, monggo. Tadi Ustaz saya sempat dengar isim maksur ghairu munsharif itu kan dia tidak bertanwin. Sehingga dia juga tidak menerima alif lam ya Ustaz ya. Baik. Terus yang Almania itu alif lam apa ya Ustaz? Itu alif lam asli Pak Pak Agus Lim Nah, Ustaz. Itu alif lam asli Pak Almania itu bukan alif lam ta'rif. Itu alif lam asli, makanya alifnya itu mengandung hamzah karena alif kotok bukan alif wasol. Nah, itu alif kotok. Alif kotok itu ada hamzahnya secara penulisan. Almania, begitu ya? Baik, syukran Ustaz. Mabrur insyaallah. Ada lagi monggo silakan. Sudah cukup nggih? Baik. Oh, monggo silakan. Nggih. Ya, ini untuk mengkonfirmasi pemahaman saya Ustaz. Mengenai isim manqus itu kan kalau mansub bil fathah. Jadi itu artinya kalau membaca dari al-qadi itu al-qadiyah, al-wadiyah, al-hadiyah, al-madiyah gitu ya Ustaz. Boleh, ya, boleh dibaca. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah, tidak wajib. 6. Tapi yang muqaddarah itu wajib disembunyikan, sedangkan yang tidak muqaddarah hukumnya mubah. Kalau niatnya membacanya diwakafkan ya berarti al-qadhi gitu saja ya. Misalnya ra'aitul qadhi, saya melihat Pak Hakim. Ra'aitul qadhi. Kalau kita bacanya secara utuh ra'aitul qadhiyah. Nah, gitu boleh. Ya, tidak wajib untuk ditampakkan tapi juga tidak harus disembunyikan.
bebas ya. Tapi bagi yang muqaddar itu wajib disembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Oke, bisa dipahami ya? Maksudnya boleh itu apakah itu artinya ada yang berpendapat kalau bil fathah itu juga ada yang muqaddar untuk mansub ini? Oh enggak, memang seperti itu. Boleh itu maksudnya tergantung kondisi membacanya. Membacanya diwakofkan apa diwasolkan kan begitu ya? Nah, kalau niatnya membacanya diwakofkan yaitu tadi misalnya ro'aitul qadhi. Ya. Aslinya kan ro'aitul qadhiya. Ya, karena bacanya niatnya diwakofkan maka dibaca ro'aitul qadhi boleh. Tapi kalau antum mau baca secara utuh ro'aitul qadhiyah juga boleh. Bukan karena ada pendapat yang menyatakan ada yang muqaddar tidak. Baik. Jadi isim manqus itu memang mansubnya dengan fathah yang dhahira. Kalau ini tidak ada perbedaan pendapat. Memang seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ya, syukuran Ustaz. Sami-sami. Monggo, boleh, silakan. Untuk ujian pripun Ustaz? Boleh yang benar boleh ditambahkan atau tidak Ustaz? Ya, karena kalau prinsipnya kalau ujian nanti semua harokat ditulis. Semuanya. Misalnya mengatakan begini. Aina Muhammadun, mulai dari aina itu semua harokatnya harus lengkap. Alifnya diberi fathah, ya-nya disukun, nunnya di fathah, nulis Muhammadun juga begitu. Semua harokatnya harus lengkap. Ada satu harokat yang tidak ditulis keliru. Misalnya nulis Muhammadun, mimnya tidak dikasih domah, keliru. Gitu ya. Jadi ya sehingga artinya ya mau tidak mau untuk isim manqus yang mansub ya berarti harus ditulis ya. Nah, itu karena faktor ujian saja, bukan karena itu tadi ya. Nah, baik. Ada lagi monggo silakan. Sudah cukup ya? Nah, insyaallah waktunya sudah cukup. Untuk latihan-latihan terkait isim maksur ya pada latihan 5 tadi, insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah juga hari Sabtu depan kita akan masuk pada pembahasan materi baru yang juga sangat substansial yaitu masalah dhorof. Dhorof ini penjelasannya panjang lebar, jadi diusahakan jangan tidak hadir ya. Nah ini sangat penting masalah dhorof ini termasuk sangat fundamental gitu ya, fundamental. Nah, penjelasannya panjang lebar. Karena gini, antum mendengarkan penjelasan secara langsung di majelis dengan menyimak dari channel YouTube misalnya itu sudah beda rasanya ya, sudah beda. Nah, jadi diusahakan untuk materi-materi yang penting itu diusahakan bisa hadir di majelis ya, insyaallah. Demikian rekan-rekan semua yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu majelisnya, insya Allah bertemu lagi hari Sabtu depan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.